Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan PPL minggu pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan perpustakaan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Fatmahani Hulaidah. Oke, langsung saja ya ke materinya. Pengelolaan perpustakaan. Yang pertama di sini ada pengertian dari perpustakaan. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Nah, menurut KBBI, perpustakaan itu berasal dari kata dasar pustaka yang berarti pustaka atau buku. Menurut Sutarno, perpustakaan adalah suatu ruangan, bagian dari gedung atau gedung itu sendiri yang berisi buku-buku koleksi yang disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk pembaca. Kemudian menurut Sugianto mengatakan bahwa perpustakaan merupakan suatu unit kerja yang berupa tempat menyimpan koleksi materi pustaka yang diatur secara sistematis dan sanggup dipakai oleh pemakainya sebagai sumber informasi. Menurut Telasa, perpustakaan merupakan kumpulan atau bangunan fisik sebagai tempat buku dikumpulkan dan disusun berdasarkan sistem tertentu atau keperluan pemakai. Menurut Rimo mengatakan bahwa perpustakaan itu adalah sekumpulan bahan pustaka baik yang tercetak maupun rekaman yang lainnya pada suatu tempat tertentu yang telah diatur sedemikian rupa untuk mempermudah pemustaka mencari informasi yang diperlukan. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat yang dilayaninya dan bukan untuk diperdagangkan. Nah, tujuan dari perpustakaan di sini ada 3. Yang pertama itu untuk meningkatkan minat baca, yang kedua memperluas pengetahuan, yang ketiga ada meningkatkan daya pikir. Selanjutnya, manfaat dari perpustakaan. Yang pertama, perpustakaan dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang kedua, perpustakaan dapat menanamkan kebiasaan belajar mandiri, yang akhirnya siswa mampu belajar mandiri. Yang ketiga, perpustakaan dapat mempercepat proses penguasaan teknik membaca. Yang keempat, perpustakaan dapat membantu perkembangan kecakapan berbahasa. Yang kelima, perpustakaan dapat memperlancar siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Yang keenam, perpustakaan dapat membantu guru menemukan sumber-sumber pengajaran. Yang ketujuh, perpustakaan dapat membantu siswa, guru, dan anggota staf dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yaitu fungsi perpustakaan. Fungsi yang pertama di sini ada fungsi informasi. Di dalam fungsi ini tuh untuk mengambil beberapa ide dari buku yang ditulis oleh para ahli dari berbagai bidang ilmu, kemudian menumbuhkan rasa percaya diri dalam menyerap informasi di berbagai bidang, serta memiliki kesempatan untuk dapat memilih informasi yang layak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi pendidikan. Di dalam fungsi ini itu agar pengguna perpustakaan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendidik diri sendiri secara berkesinambungan. Kemudian yang ketiga ada fungsi kebudayaan. Ini itu untuk meningkatkan mutu kehidupan dengan memanfaatkan berbagai informasi sebagai rekaman budaya bangsa untuk meningkatkan taraf hidup dan mutu kehidupan manusia baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya yaitu fungsi rekreasi. Di dalam fungsi ini tuh menciptakan kehidupan yang seimbang antara jasmani dan rohani
Kemudian mengembangkan minat rekreasi pengguna melalui berbagai bacaan dan pemanfaatan waktu senggang. Kemudian fungsi penelitian. Sebagai fungsi penelitian, perpustakaan menyediakan berbagai informasi untuk menunjang kegiatan penelitian. Kemudian fungsi yang terakhir di sini ada fungsi deposit. Sebagai fungsi deposit, perpustakaan itu berkewajiban menyimpan dan melestarikan semua karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di wilayah Indonesia. Perpustakaan yang menjalankan fungsi deposit secara nasional adalah Perpustakaan Nasional. Selanjutnya, peranan perpustakaan. Yang pertama, sebagai media penghubung antara sumber informasi dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, sarana untuk menjalin dan mengembangkan komunikasi. Yang ketiga, sebagai penyedia berbagai bahan bacaan. Yang keempat, sebagai fasilitator, mediator, dan motivator. Yang kelima, perpustakaan itu merupakan agen perubahan, agen pembangunan, dan agen kebudayaan. Yang keenam, perpustakaan merupakan lembaga pendidikan nonformal. Selanjutnya, jenis-jenis perpustakaan itu ada 3. Yang pertama, perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang koleksinya terdiri dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, perpustakaan khusus merupakan perpustakaan yang koleksinya hanya khusus mengenai bidang ilmu pengetahuan tertentu, misalnya perpustakaan kedokteran ataupun perpustakaan ilmu dan teknologi dan lain-lain. Kemudian perpustakaan digital. Sebenarnya perpustakaan ini bukan merupakan salah satu jenis perpustakaan tersendiri, akan tetapi merupakan pengembangan dalam sistem layanan perpustakaan. Kemudian berdasarkan pemakai, di sini ada perpustakaan sekolah. Perpustakaan ini adalah perpustakaan yang dikelola oleh sekolah dan berfungsi untuk sarana kegiatan belajar mengajar. Kemudian perpustakaan perguruan tinggi merupakan perpustakaan yang dikelola oleh perguruan tinggi dengan tujuan membantu tercapainya tujuan perguruan tinggi. Kemudian ada perpustakaan umum. Perpustakaan ini adalah perpustakaan yang menjadi pusat kegiatan belajar, pelayanan informasi, penelitian, dan rekreasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan pengelola, di sini itu ada perpustakaan internasional. Perpustakaan ini merupakan perpustakaan yang dikelola oleh 2 negara atau lebih yang koleksi dan pemakaiannya itu bersifat internasional. Contohnya itu perpustakaan PBB dan perpustakaan ASEAN. Kemudian ada perpustakaan nasional. Perpustakaan ini tuh berkedudukan di ibu kota negara yang berfungsi sebagai perpustakaan deposit nasional dan terbitan asing dalam ilmu pengetahuan. Kemudian ada perpustakaan daerah. Perpustakaan ini tuh berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pusat kerjasama antar perpustakaan di wilayah provinsi. Kemudian ada perpustakaan kantor perwakilan negara-negara asing. Perpustakaan ini tuh perpustakaan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga atau kantor perwakilan negara-negara asing. Kemudian ada perpustakaan lembaga keagamaan. Perpustakaan ini merupakan perpustakaan yang dimiliki dan dikelola oleh lembaga-lembaga keagamaan. Contohnya itu perpustakaan masjid, perpustakaan gereja, dan lain-lain. Kemudian ada perpustakaan pribadi. Nah, perpustakaan pribadi ini adalah perpustakaan yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan. Di sini ada sedikit kata mutiara dari Jim Rohn. Dia itu mengatakan bahwa semua yang kamu butuhkan untuk meraih sukses dan masa depan yang lebih baik sudah dituliskan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah pergi ke perpustakaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.